أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصاحب الكتاب مصنف كتاب فضائل الشهور العالم العلامة الفقيه الصوفي العارف بالله الشيخ محمد عبد الغفار سيف الله النصر القادر الأقصى التنبيه المتقي الكامل الموفق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. صاحب الفضيلة والكرامة شيخنا ومربي روحنا ومرشدنا Syekh Muhammad Abdul Ghaud Saifullah al-Maslul, semoga Allah panjangkan usia dunianya, Allah sempurnakan kesehatan jasmaninya, Allah kabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan barokah dari beliau serta cipratan karomahnya beliau. Para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Suryalaya Sirnarasa, para wakil talqin dan seluruh para ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir batin untuk kita semua, dan segala apa yang kita hajatkan ada dalam kebulan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pangarsa Abah mengarang kitab Fadhail Syuhur begitu sangat tersusun, begitu sangat rapih, dan begitu sangat terurai. Jika kita mampu memahami di antara huruf per huruf dari bulan-bulan yang telah dijelaskan, yang telah termaktub dalam kitab Fadhail Syuhur ini, tentunya ini akan menjadi tuntunan bagi kita dalam berkehidupan sehari-hari kita, khususnya pada bulan Rabiul Tsani ini. Abah mengarang kitab Fadhail Syuhur dengan mentafsirkan 10 huruf yang ada di dalamnya. Huruf Ra, huruf Ba, huruf Ya, huruf Ain, huruf Alif, huruf Lam, huruf Ta, huruf Alif Atan, huruf Nun, dan huruf Ya Atan. Di antara satu tafsiran yang Abah berikan dari satu huruf Rabiul Tsani ini, yang pertama Ra memiliki makna Rain, artinya adalah kotoran. Abah mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla merupakan salah satu bentuk kalimat taukid yang betul-betul larangan, sekali-kali tidak. Bahkan mereka sendiri menutup atau mengotori ala qulubihim, atas
hati-hati mereka, maka yaksibun dari apa yang telah mereka lakukan. Sehingga Allah memberikan sebuah makna, wa huwa al-hijabul hailu baina qalbil 'abid wa ma'budi. Itu adalah sebuah penghalang, tirai, hijab yang menghalangi antara orang yang menyembah dengan zat yang disembah. Mungkin bisa kita korelasikan makna ini ketika kita kupas di dalam kitab Al-Hikam. Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau memberikan sebuah penjabaran kepada kita. Wa kaifa yushraqul qalbu suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati itu bisa bersinar, mendapatkan gambaran Tuhan, mendapatkan gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala, pancaran Allah kepada jiwa seseorang, apabila ternyata di dalam hatinya masih ada cermin-cermin yang kotor, masih ada cermin yang tidak jernih. Bagaimana seseorang bisa berkaca apabila kacanya sendiri masih penuh dengan jamur? Ibarat hati kita ternyata ada sebuah titik noda yang terkotori dengan hal-hal melupakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan menyedikitkan kita untuk berpikir kepadanya, ingat kepada yang ingat kepada kita, tidak akan mampu diri kita sendiri untuk mengintrospeksi dirinya sendiri karena kaca itu begitu kotor. Lalu beliau melanjutkan, kaifa yurham ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana dia bisa menuju kepada Allah tapi hatinya sendiri masih terbelenggu dengan syahwat-syahwatnya, masih terbelenggu dengan keinginan duniawinya sendiri, entah itu yang bersifat harta, tahta, atau saya nggak bicara, yang bicara yang di belakang. Nah, meskipun sebetulnya ini sudah menjadi tabiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Meskipun ini sudah termaktub, tapi bagaimana kita dibimbing, kita digembleng, kita dididik oleh para sahabat untuk menuju kesucian jiwa agar kita tidak terbelenggu hati kita kepada syahwat-syahwat yang bersifat duniawi yang mampu mengotori jiwa kita. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah melanjutkan, am kaifa yutma'u ayyadkhala husratallah wa huwa lam yutatahhir min janabatil ghaflatihi. Atau bagaimana dia bisa masuk untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dia sendiri belum mensucikan untuk bertaubat dari kelalaiannya. Mereka yang lalai inilah yang belum mendapatkan kalimat talqin, yaitu la ilaha illallah. Belum ada bimbingan dari seorang mursyid yang dimasukkan sinar cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan ghaflah, lalai sedikit untuk mengingat Allah. Dia akan selalu menuntut haknya tapi lupa akan kewajibannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita ribuan bahkan triliunan nikmat, tapi dirinya sendiri belum ada sebuah pengingat di dalam jiwa dan hati. Dilanjutkan oleh beliau, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqil asrar wa huwa lam yatub bin hafwatih. Lalu bagaimana dia bisa berharap untuk bisa memahami sebuah rahasia-rahasia, tirai-tirai kerahasiaan Allah yang diberikan kepadanya, tapi dia sendiri belum bertaubat kepada dari kekeliruannya, min hafwatih, dari kekeliruannya sendiri. Karena itu Abah mengajarkan kepada kita dari bulan Rabiul Tsani bersama-sama oleh kita
Jaga hati kita untuk selalu ada dalam kesucian jiwa. Karena apabila jiwa atau hati ini masih selalu terbelenggu dengan keinginannya, maka kita termasuk orang yang lebih rendah dari yang paling rendah. Al-Imam Az-Zarruji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim beliau menyebutkan, "Hiya dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minad dalili tusimu bi sihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna biha dalil." Kata beliau, hiya dunia itu yang namanya dunia aqallu minal qalili, lebih sedikit dari yang sedikit. Ditegaskan oleh sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata dunia itu lebih mulia, dunia itu lebih besar dari sebuah sayap, satu ekor sayap dubab lalat, maka pasti aku akan mengambilnya. Namun ternyata dunia ini lebih hina, lebih ringan dari sayap lalat yang tidak sama sekali kita bisa lihatnya. Oleh karena itu, wa'asyiquha, siapa yang merindukan dunia, siapa yang tergila-gila dengan dunia, rela dia mendapatkan sogokan uang, adallu minad dalili, lebih hina dari yang hina. Bahkan ditegaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Hadis Sawi, beliau menyebutkan, "Mangkanat himmatuhu fi batnihi kanat qimatuhu ma yakhruju minhu." Kalau dia menerima sogokan itu hanya untuk urusan perutnya, maka harga dirinya tidak jauh beda dengan yang keluar dari perut. Apa itu yang keluar dari perut? Tokai. Waduh. Bahkan ada sebuah kisah masih di dalam kitab Hadis Sawi. Al-Habib Abdullah Al-Idrus suatu saat pernah terkunci di dalam masjid. Hingga suatu saat beliau tidak bisa keluar, sedangkan beliau dalam posisi kebelet. Hingga akhirnya beliau mencari gimana caranya ini bisa dikeluarkan. Ternyata ketemu dengan kantong kresek, kalau bahasa sekarang. Nah, dia keluarkan tuh apa? Korsek dikeluarkan. Hingga akhirnya terbit fajar, merebut pun datang, dibuka masjid tersebut. Keluarlah beliau. Ketika keluar membuang kresek yang ada kotorannya tadi, ternyata ketika dibuang berbunyi kolentang. Biasanya ini yang di dalam ketika dibuang suaranya pes, bep. Ini suaranya terang, membuat penasaran apa yang keluar dari perut saya ini. Akhirnya setelah dicek, ternyata isi perut itu berubah jadi emas. Ini berarti bukan dalam sebuah harfiah, oh ternyata karomah beliau bisa jadi emas, itunya saja, bukan. Tapi ternyata emas ini tidak jauh beda harganya dengan isi perut. Maka siapapun thariqah qadiriyah yang sabandiyah yang menerima sesuatu untuk urusan perut, maka harga dirinya tidak jauh beda dengan yang keluar dari Apunten ya. Karena dari itu, mari sama-sama kita uzlah, kita move on hati kita dari kebelengguan syahwat duniawi, move on dari hal-hal yang membuat diri kita ghaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beliau memberikan sebuah gambaran, Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Kata beliau disebutkan, yang pertama,
Hindari hati kita dari sebuah ingatan-ingatan dunia yang mampu menjadikan kita terpedaya, terlena, sehingga meninggalkan apa yang telah dinasihatkan, diwasiatkan oleh guru agung kita, sampai bahkan kita mampu menolak segala apa yang telah disabdakan dari pangersa Abah. Hari ini saya termasuk orang yang mendapatkan karomahnya Abah. Baru tadi diumumkan, jangan main TikTok. Saya pemegang TikTok 2 di sekolah At-Taubah ininya Abuya Kiai Asep Saifuddin Hamidi, karena untuk memasarkan marketing sekolah. Namun ternyata baru saja saya cek akun TikToknya, ternyata ke-ban. Akun TikToknya ke-ban, terhapus, terblokir. Ini termasuk salah satu karomah pangersa Abah. Maka jangan main-main dalam urusan ini. Jangan terbelenggu dengan hanya keinginan nafsu, keinginan hati yang sampai melupakan apa yang diwasiatkan dan disabdakan oleh pangersa Abah. Yang kedua, uzlah hati kita dari syahwat ghaflatillah, keinginan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita datang kepada Allah hanya karena butuhnya saja. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, sungguh ingatan Allah kepada hambanya, makhluknya lebih besar. Abah memberikan hadiah yang begitu besar. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah, kalimatul a'la, kalimat tertinggi yang tidak ada waktu yang bisa meninggikan kalimat tersebut. Hadiahnya begitu luar biasa hebatnya. Namun jangan sampai kita melihat sesuatu yang ada di kelopak mata kita, di hadapan mata kita, dibandingkan dengan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Mungkin hari ini kita bisa melihat itu menyenangkan, tapi nanti kita akan merugi kalau kita tidak ada dalam sebuah benderanya Abah sendiri. Yang ketiga, kata beliau, ghaflah an dzikrillah, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesibukannya dalam sebuah urusan, dia rela untuk menggadaikan sebuah kewajibannya sendiri demi meraih sebuah apa yang dia inginkan. Padahal berkah melalui wasilah zikir, perantara zikir, apa yang diinginkan Allah berikan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam hadis kudusinya, khitab kepada Nabi Dawud alaihi salam, ya Dawud, ana urid wa anta turid. Saya punya keinginan, tentunya kamu juga punya keinginan. Wala yakunu illa ma urid. Keinginanmu tidak akan bisa tertunaikan, tidak akan bisa terpenuhi kalau ternyata kamu tidak memenuhi keinginanku. Pasti menjadi keinginan. Aku itu kama turid, aku beri apa yang menjadi keinginanmu. Tastaslim. Kalau kamu tidak menyelamatkan apa yang menjadi keinginanku, fa'afsadama, apa yang menjadi keinginanmu. Karena itu Abah mengajarkan dan selalu membimbing kita semua, jangan menjadi orang yang lalai untuk berzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang mau mengingat kita kecuali Zat yang Maha Ingat. Dalam sebuah riwayat masih dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, jika harapan kita sendiri digantungkan kepada seorang makhluk, siap-siap kalau kita menjadi orang yang kecewa. Tapi kalau harapan kita digantungkan kepada Zat yang Maha Ingat, tidak ada satupun yang dikecewakan
karena semua itu berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang kita selalu memilih untuk mengalahkan apa yang sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihan yang telah diridhoi untuk kita, lalu kita abaikan, atau ternyata kita menolak dari apa yang telah Allah bimbingkan kepada kita, lalu kita abaikan, padahal itu semua ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memilih sesuatu yang terbaik menurut kita, tapi tidak memilih yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Abah mengajarkan selalu membimbing kepada kita, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub'i. Engkau tujuanku dan ridhomu yang aku cari. Apapun yang sudah dipilihkan, apapun yang sudah dikehendaki, apapun yang sudah dimaklumatkan, jangan sekali-kali menentangnya. Yang keempat, hindari dan move on hati kita dari segala dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat. Karena itu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah mengajarkan kepada kita dalam amaliyah, malam hari kita sudah diajarkan mandi taubat, langsung melaksanakan sholat taubat. Kurang dibersihkan dengan cara apa kita memasuki thariqah ini? Maka jangan menjadi orang yang putus asa. Bersama Abah kita akan menjadi orang yang selamat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Intosannya lanjut. Tentunya ketika Abah mengajarkan huruf ro ini dengan kalimat roinu, yang artinya kotoran yang ada di dalam hati atau noda di dalam hati, saya begitu takjub ketika melihat dari makna nun yang ada dalam kalimat Rabi'ut Tsani yang artinya adalah niat. Karena itu Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat beliau mengatakan, fasahhihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali wa in tadim hatta balaghat akhirah wustat thawaba kamilan fil akhirah. Kata beliau, fasahhihin niyata qabla al-amali, perbaharui, benarkan, betulkan, poles lagi niatkan qabla al-amali, sebelum dia beramal. Karena itu saya ketika datang ke sini niatnya sudah bukan karena nawaitu lagi, bukan nawaitu kepada keinginan saya, tapi saya menyandarkan nawaitu ini dengan nawaitunya Abah. Kenapa? Karena nawaitu kita terindikasi dengan nawaitu yang banyak salahnya. Tapi nawaitunya Abah pasti sudah sangat berhenti. Ketika datang saya langsung niat nawaitu kama nawa syekhuna wa murabbi ruhina wa mursyiduna Syekh Muhammad Abdul Ghawad lillahi ta'ala. Bukan lagi saya niat nawaitu ala hadzal majlis binailil taraqah wa taraq. Tidak. Tapi saya niatkan apa yang Abah niatkan. Tentunya apa yang Abah niatkan semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Kemudian kata beliau dilanjutkan, waqti biha makrunatan bil awwal, ketika niat itu jatuh maka langsung dilaksanakan dengan perkara yang pertama. Jika kita bahas dalam kitab Safinah, mungkin pertama kita melaksanakan niat inda ghusli awwali juz'in minal wajh, ketika kita membasuh bagian awal dari wajah. Ketika kita datang ke tempat ini, maka dari mulai rumah pula sudah pasang niat kita untuk senantiasa bisa bersama dengan Abah,
Saya tidak membutuhkan hal apapun. Silahkan yang membenci saya, apapun yang diberikan. Tapi kalau ketika saya tidak disandingkan dengan Abah, saya akan protes ke hadapan Allah. Karena saya ingin selalu bersama Abah, ingin masuk dalam rombongannya Abah, gerbongnya Abah. Karena gerbong itu membawa kalimat La ilaha illallah. Yang terakhir kata beliau, wa in takun hatta balaghat akhirah. Ingat, ketika sudah pasang niat, yakin, istiqomah, langgengkan niat, jangan rubah. Karena syarat sahnya niat itu jangan sampai yataghayyar, rubah. Jangan sampai rubah. Rubah saja apa yang dinasihatkan Abah, apa yang disabdakan Abah, apa yang dimaklumatkan Abah, gugur semua apa yang kita niatkan ketika kita masuk ke sini. Wajib talqin ulang, wajib talqin kembali. Wa ittaqu hatta balaghat akhirah, karena di situ ada syarat. Syaratnya harus langgeng, syaratnya harus konsisten, syaratnya harus yakin. Jangan sekali-kali meragukannya, apa yang disabdakannya, apa yang dimaklumatkan. Ikuti apa yang sudah Abah berikan. Jadi seorang murid kata Abah, dan masih dalam kitab Fadhailus Syuhur ini, tidak usah banyak tanya, ikut saja. Kata Abah demikian, ikut, gak usah mikir yang lain-lain. Sekali lagi, gak usah banyak lagi, gak usah banyak, ikut karena kalau sudah wa in takum hatta balaghat akhirah wustat thawaba kamilan fil akhirah. Makna kalimat fa dalam Rabi'ut Tsani itu adalah thawab. Maka nyambung ketika Abah memposisikan makna per makna dari Rabi'ut Tsani itu, thawab, niat, yakin, bahkan roy, itu sendiri ada di dalam urusan hati dan jiwa kita sendiri. Ustadz thawaba kamilan fil akhirah, dia akan mendapatkan keagungan pahala nanti kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua senang. Sekarang juga pasti bahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana bersama, ikut saja, ikut Abah, gak usah banyak Abah. Nah, dan hasil dari niat itu, kata Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, itu cuma dua. Kata Abah, dalam Rabi'ut Tsani ainnya, yaitu adalah al-ilmu, hati-hati. Banyak sekarang orang yang berilmu gak beramal, banyak orang beramal gak berilmu. Maka jelas kata Abah, sekarang dajjal sudah banyak menampakkan dirinya. Masih kata Imam Az-Zawji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Kerusakan di muka bumi itu adalah alimun mutahattik, orang pintar tapi keblinger. Segala macam cara dia strategikan, segala macam cara dia atur, tapi dia lupa untuk beramal yang terbaik. Ada juga wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Lebih hebat lagi bahayanya, lebih besar lagi darurat kebahayaannya adalah mereka yang suka ikut-ikutan dengan
dengan orang yang pinter keblinger, beramal banyak gak berilmu. Kita diajarkan dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini berilmu dan beramal, beramal juga berilmu. Maka jelas setelah tadi beramaliyah, kita sekarang ada khidmat ilmiah. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Dua hal ini, dua orang ini adalah fitnah bagi seluruh alam yang begitu sangat besar, maka dikategorikan ini sebagai dajjal. Maka sudah menjadi tugas kita lawan dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa. Bagi siapa mereka? Liman bihi ma fi dinihi yatamassakun. Bagi mereka yang dalam keadaan agamanya sendiri labil, gak punya mursyid, gak punya talqin dalam hatinya dengan kalimat la ilaha, kurang keyakinan. Maka daripada itu kita sama-sama berharap dari pengarsa Abah, mudah-mudahan kita senantiasa terakui menjadi muridnya, senang di dunia, senang di akhirat bersama-sama Abah sampai apapun adanya. Itu kiranya yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit